Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 936, melawan Kaisar Iblis Changqiong sendiri. Jiang Fan juga menatap dingin Kaisar Iblis Changqiong. Itu benar, sudah waktunya melunasi utangmu. Kau membunuh begitu banyak orang dari 9 sekteku, melumpuhkan kultivasiku, memaksa selir Yunxia membunuhku, dan bahkan mengancam nyawa anggota klanku untuk menikahi Ling Su dengan paksa. Kamu seharusnya sudah mati sejak dulu. Kaisar Iblis Changqiong meraung. Dasar semut tak berarti, kau menghalangi pasukan ras Yaoku untuk maju ke selatan. Kau diam-diam menyelinap ke rumah dalam Kaisar Iblis Harimau tanpa sepengetahuanku. Kau mencuri binatang roh kecil yang selama ini kucari. Kau bahkan lebih pantas mati. Keduanya memendam niat membunuh yang kuat terhadap satu sama lain. Mereka menyerang dengan ganas. Pergilah ke neraka, apimu tidak berguna melawanku. Kaisar Iblis Changqiong melancarkan pukulan. Sebagai binatang Yao, dia secara alami sangatlah kuat, dan setelah menerobos ke alam Kaisar Iblis, kekuatan fisiknya dapat menyaingi jiwa baru lahir dua bukaan milik ras manusia. Seberapa mengerikankah kekuatan satu pukulan? Percikan api beterbangan dari gesekan tinjunya terhadap udara, dan riak spasial samar bahkan dapat terlihat. Bahkan sebelum angin tinju itu tiba, hati Jiang Fan dipenuhi oleh rasa bahaya yang kuat. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan jepit rambut patah dan menunjuk ke arah Kaisar Iblis Changqiong. Ketika Kaisar Iblis Changqiong melihat benda ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera menarik tangannya, mundur dengan cepat. Jika ada satu hal yang paling ditakutinya dari Jiang Fan, itu tidak diragukan lagi adalah jepit rambut pagi Dao 9 Phoenix yang mengerikan ini. Dulu ketika Jiang Fan masih di lapisan kelima formasi inti, Phoenix yang dipanggil oleh jepit rambut ini hampir mengambil jiwanya. Sekarang Jiang Fan sudah menjadi jiwa baru jalur kiri, bukankah menghunus jepit rambut ini akan langsung membunuhnya? Namun tak lama kemudian, Kaisar Iblis Changqiong menyadari ada yang tidak beres. Jika Jiang Fan dapat menggunakan jepit rambut itu sesuka hatinya, mengapa dia tidak menggunakannya pada Yang Mulia 1000 mayat sebelumnya? Di tengah kekacauan pertempuran saat ini, bagaimana mungkin Jiang Fan berani mengeluarkan seluruh kekuatan jiwanya? Jika gagal lagi seperti terakhir kali, dia akan dalam bahaya. Seperti yang diharapkan, Jiang Fan membuat tipuan, lalu mengeluarkan pedang berharga bintang 7 dengan tangan belakangnya dan menebasnya tanpa ampun. Bayangan pedang setinggi 1000 zang tiba-tiba jatuh. Kaisar Iblis Changqiong terkejut dan langsung dihantam keras oleh bayangan pedang 1000 zang. Mahkota di kepalanya hancur berkeping-keping, rambut panjang keemasannya menjadi acak-acakan, dan jubah naganya robek seluruhnya, memperlihatkan luka dalam yang terlihat hingga ke tulang yang diukir oleh pedang Qi. Kaisar Iblis Changqiong tersentak kesakitan, niat membunuhnya semakin kuat, dan dia menggeram, "Bagus. Bagus sekali. Junior ras manusia itu, yang dulu bisa kumanipulasi sesuka hati, ternyata sudah tumbuh sampai titik di mana dia bisa melukaiku. Aku semakin menyesal karena tidak membunuhmu demi Ves." Jiang Fan mendengus, kedengarannya kau tidak ingin membunuhku. Kau baru saja gagal membunuhku. Terima serangan pedang lainnya. Dia mengangkat lagi pedang 7 bintang yang berharga itu dan menebasnya dengan ganas. Kaisar Iblis Changqiong meraung, mengayunkan tinjunya, melepaskan kekuatan yang mengguncang dunia. Bayangan pedang itu sebenarnya sebagian besar hancur oleh fisiknya, hanya menyisakan sedikit yang tersisa saat mengenai tubuhnya. Fisiknya yang buas terpampang sepenuhnya. Setelah mengalahkan bayangan pedang, Kaisar Iblis Changqiong mengambil kesempatan untuk mendekat, melangkah ke arah jantung Jiang Fan. Jiang Fan hanya melihat serangkaian bayangan. Saat dia melihat dengan jelas, kaki Kaisar Iblis Changqiong sudah dekat. Dengan fisiknya yang luar biasa kuat, tendangan ini pasti akan membuat lubang berdarah di hatinya. Bayangan kematian segera menyelimuti hatinya. Untungnya, dia sudah siap. Dia segera menghancurkan mutiara bercahaya yang tersembunyi di lengan bajunya. Itu adalah mutiara bercahaya pelindung tubuh bermutu tinggi, spesialisasi Laut Selatan. Retakan.
Cahaya terang memancar dari mutiara yang berkilau itu dan melekat pada permukaan tubuhnya. Kaki Kaisar Iblis Changqiong nyaris tak mendarat. Serangan yang sangat kuat ini, di mata Kaisar Iblis Changqiong, adalah pembunuhan yang pasti bagi Jiang Fan. Siapa yang tahu? Setelah menyerang, dia merasakan seluruh kekuatannya diserap oleh cahaya jernih ini. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru mundur, bersiap untuk mundur. Bagaimana mungkin Jiang Fan melepaskan kesempatan seperti itu? Pedang berharga 7 bintang di telapak tangannya melancarkan serangan jarak dekat. Pergilah ke neraka, geram Jiang Fan sambil mengayunkan pedangnya ke arah dadanya. Murid Kaisar Iblis Changqiong mengecil. Tidak peduli seberapa kuat fisiknya, dia tidak akan mampu menahan pukulan mematikan yang ditujukan ke jantungnya dalam jarak sedekat itu. Jantungnya berdebar kencang, dan sensasi kematian menyebar dengan cepat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung panik. Perlindungan tubuh Buddha emas. Cahaya Buddha yang cemerlang meletus dari pelukannya. Patung Buddha kayu terbang keluar. Jiang Fan tidak asing dengan ukiran kayu ini. Ukiran inilah yang mengaktifkan mutiara Dewa Pahala di dalam kilin kecil, sehingga terungkaplah Jiang Fan dan kilin kecil yang bersembunyi di dasar laut. Sekarang, ia memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Serangan yang dilepaskan oleh pedang berharga 7 bintang itu sepenuhnya diserap oleh cahaya keemasan. Sebaliknya, tanda pedang panjang muncul pada patung Buddha kayu. Kaisar Iblis Changqiong, yang nyaris lolos dari kematian, merasa takut sekaligus marah. Aku hampir mati di tanganmu. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sampai menjadi debu. Ledakan. Dia meninju keluar. Jiang Fan menghancurkan mutiara bercahaya pelindung tubuh kelas atas lainnya, menangkis serangan itu. Kemudian dia menusukkan serangan pedang lainnya ke arah Kaisar Iblis Changqiong. Mengandalkan mutiara bercahaya dan patung Buddha emas, keduanya mengabaikan nyawa mereka dan bertarung mati-matian. Setelah 2 gerakan, Buddha kayu dalam pelukan Kaisar Iblis Changqiong tidak dapat menahannya lagi dan terbelah menjadi 2. Ketujuh serangan dari pedang berharga 7 bintang Jiang Fan telah habis pada titik ini. Dia masih memiliki 3 mutiara bercahaya tersisa. Namun tanpa berpikir panjang, ia langsung melepaskan jimat giok serangan jiwa baru dari jarak dekat. Ledakan. Dari jarak dekat, Kaisar Iblis Changqiong tidak dapat mengelak dan terkena serangan langsung. Tanpa Buddha kayu sebagai pelindungnya, ia langsung menerima serangan jiwa baru. Puff. Saat dia terpental, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Dia terkejut sekaligus marah, dari mana kamu mendapatkan harta sebanyak itu? Dia awalnya mengira tubuhnya yang tak terkalahkan dapat menahan Jiang Fan. Siapa yang tahu bahwa dalam pertarungan sesungguhnya, dialah yang akan berulang kali menderita kekalahan. Dia tidak menderita banyak kerugian bahkan saat melawan Master Pavilion Tianji. Jiang Fan mengeluarkan jimat giok lainnya dan berkata dengan dingin, aku punya banyak lagi. Mereka semua sudah siap untukmu. Pergi. Melihat jimat giok menyerang lagi, Kaisar Iblis Changqiong menjadi murka. Kau memanfaatkan sifat baikku. Kemampuan ilahi bawaan. Naga banjir jahat bermata 3. Dia langsung melahap kabut darah yang baru saja diludahkannya, dan di belakangnya muncul seekor naga banjir raksasa yang sangat ganas, membuka rahangnya yang berdarah. Ia dengan mudah menelan serangan jiwa baru lahir yang dilepaskan oleh jimat giok, lalu menggigit Jiang Fan dengan ganas. Inilah eksistensi yang bahkan dianggap sangat merepotkan oleh Master Pavilion Tianji, dan juga merupakan kartu truf paling membanggakan milik Kaisar Iblis Changqiong yang melampaui fisiknya, luar biasa ganas. Siapa sangka, Jiang Fan tidak takut, malah mendengus, aku sudah menunggumu. Dia membalikkan telapak tangannya, lalu muncullah gunting emas seukuran telapak tangan. Itulah tepatnya artefak ilahi penjaga sekte Pavilion Lautianya, gunting naga banjir emas. Gunting ini bahkan dapat memotong sinar api biru yang ditembakkan oleh harimau kecil. Hantu garis keturunan Kaisar Iblis Changqiong tetap saja dapat dipotong. Saat dia melemparkannya, gunting naga banjir emas itu membesar bersama angin, berubah menjadi beberapa zang ukurannya. Naga banjir jahat yang telah menjulurkan kepalanya melihat gunting naga banjir emas dan pupil matanya menyempit, seolah-olah merasakan bahaya dari gunting tersebut. Ia buru-buru mundur ke tubuh Kaisar Iblis Changqiong. Namun, itu masih terlambat.
Bila gunting naga banjir emas, seperti naga banjir dewa yang lebih ganas, menggigit kepala naga banjir jahat bermata tiga. Lalu, dengan sekejap, kepala hantu naga banjir jahat bermata tiga terpenggal. Ah! Kaisar Iblis Changqiong menjerit memilukan. Bakat garis keturunannya terhubung dengan pikirannya. Pemotongan naga banjir jahat bermata tiga sama saja dengan memotong jiwanya. Mata Jiang Fan bersinar dengan cemerlang. Dia menyerang selagi besinya panas, dan langsung mengaktifkan panah jimat. Pergi. Bab 937, Yang Mulia Baiyu. Panah jimat itu meletus dengan kekuatan dahsyat, menghantam Kaisar Iblis Changqiong dengan keras. Bang! Di tengah ledakan yang menggemparkan bumi itu, Kaisar Iblis Changqiong hancur berkeping-keping. Wajah tampannya hancur berkeping-keping hingga hanya tersisa tulang putih, dan bola matanya melotot, membuatnya tampak sangat menakutkan. Tubuhnya bahkan lebih hancur lagi. Perutnya hancur berkeping-keping, meninggalkan rongga besar, dan ususnya tertumpah keluar dengan suara gemericik, terseret di tanah. Namun, vitalitas hebat Ra Xiao ditunjukkan di sini. Dia sebenarnya belum mati. Ah! Jiang Fan! Kaisar Iblis Changqiong yang tak dikenalinya masih melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan. Dia mengabaikan luka mengerikan yang menutupi seluruh tubuhnya. Dengan ekspresi ganas, dia menerjang ke arah Jiang Fan, sepenuhnya bermaksud melakukan serangan penghancuran bersama. Jiang Fan dengan tenang mundur, dan sambil meningkatkan jarak, dia mengeluarkan panah jimat terakhir. Melihat hal itu dari jauh, ekspresi Tousan Course Master berubah. Kaisar Iblis Changqiong telah kehilangan akal sehatnya. Kalau dia keras kepala menerima hantaman panah jimat seperti ini lagi, dia pasti mati. Dan setelah Kaisar Iblis Changqiong meninggal, Jiang Fan akan bebas datang dan menghadapinya bersama Master Pavilion Tianji. Bukankah itu? Kamu berani terganggu? Mata Master Pavilion Tianji bersinar dengan cemerlang, dan mata langit hitam yang telah lama terkumpul tiba-tiba aktif. Selama pertempuran besar dengan Kaisar Iblis Changqiong tadi, dia tidak menggunakan mata langit hitam lagi setelahnya. Hal ini menyebabkan Kaisar Iblis Changqiong secara keliru percaya bahwa kekuatan petirnya telah habis dan dia tidak dapat menahan Master Seribu Mayat, itulah sebabnya Master Seribu Mayat dikirim untuk menghentikannya. Tetapi Master Pavilion Tianji selalu menjadi orang yang merencanakan sebelum bertindak. Dengan hadirnya pembangkit tenaga listrik dari Sekte Yin Agung, bagaimana mungkin dia tidak menyimpan sejumlah kekuatan petir untuk saat-saat kritis? Sekarang adalah waktu yang tepat. Mendesis. Dua sinar petir seketika menembus kelompok mayat, menembus Yin Qi yang mengelilingi Tousan Course Master. Pada saat dia bereaksi, sinar guntur telah mencapainya. Dia memucat karena terkejut. Sudah terlambat untuk menghindar. Dengan suara berdebum, dadanya tertusuk petir, menampakkan lubang berdarah yang terbakar dengan api guntur. Semua organ di dalam dadanya hangus menjadi arang. Terutama hatinya, yang terbakar menjadi abu oleh sambaran petir yang tepat. Karena Master Pavilion Tianji telah memanfaatkan kesempatan ini tentu merupakan pukulan telak. Mata Tousan Course Master dipenuhi dengan keengganan, bagaimana mungkin ini terjadi? Gedebuk. Tousan Course Master langsung jatuh. Sebelum Master Pavilion Tianji dapat melangkah maju, sebuah tubuh jiwa seukuran kepalan tangan, menggenggam artefak penyimpanan spasial dan dikelilingi oleh Yin Qi yang padat, muncul. Itulah tepatnya jiwa Master Seribu Mayat. Wajahnya penuh kebencian, dia berteriak, Yun Tianzu. Tahukah kau siapa yang kau jadikan musuh? Saya bekerja untuk Yang Mulia Baiyu, mencari selir Yunxia untuknya. Kau benar-benar menghalangi dan menghancurkan tubuh Daoku. Sepertinya Pavilion Tianji-mu tidak lagi ingin bergantung pada Yang Mulia Baiyu, juga tidak ingin bergantung pada Aula Suci Kesengsaraan ribuan lagi. Wajah Master Pavilion Tianji yang tadinya memperlihatkan sedikit kelegaan, tiba-tiba membeku. Matanya bergetar, penuh dengan keterkejutan. Tousan Course Master yang bekerja untuk orang lain tidak akan mengejutkannya. Tetapi Yang Mulia Baiyu adalah orang dari Aula Suci Kesengsaraan ribuan yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengannya. Dia sendiri merupakan seorang senior hebat dari negara bagian Taichang Agung yang memiliki jiwa baru lahir 5 bukaan. Dia benar-benar mendambakan wanita Jiang Fan. Dia tidak bisa membiarkan Tousan Course Master kembali.
Jika tidak, jika Yang Mulia Baiyu mengetahui bahwa Paviliun Tianji telah merusak rencananya, segala sesuatunya akan menjadi sangat merepotkan. Dia mengumpulkan sisa kekuatan petirnya, mencoba menembakkannya ke arah Tousan Course Master. Berusaha menahanku di sini. Bermimpilah. Dengan suara mendesing, dia melarikan diri ke alam kekosongan, dan dua aliran kekuatan petir meleset. Ekspresi wajah Master Paviliun Tianji menjadi gelap. Segalanya langsung menjadi sangat rumit. Tepat saat dia merenungkan hal ini, tubuh jiwa Master Seribu Mayat tiba-tiba muncul dari ketiadaan lagi. Tidak, dia tidak keluar. Melainkan, seuntai benang sutra melilitnya, menariknya kembali dari ketiadaan. Ujung lain dari benang sutra ini menjulur hingga ke awan di langit. Saat angin bertiup, awan pun melayang, dan seorang Taois berjubah putih, memiliki watak abadi, tampak samar-samar. Helaian sutra itu adalah benang dari pengocok di tangannya. Master Paviliun Tianji hanya melihat sekilas sosok itu, namun pupil matanya menyipit seperti lubang jarum. Sementara itu, hatinya jatuh ke dalam jurang sedalam 1000 zang. Segalanya menjadi gelap di depan matanya. Karena orang ini tidak lain adalah Yang Mulia Baiyu. Dia sebenarnya tetap berada di benua Eropa selama ini. Dan dia berada di lokasi pertempuran besar itu. Master Seribu Mayat terkejut sekaligus gembira, namun sedikit gelisah, berkata, "Senior Baiyu, apakah itu kamu?" Awan itu tiba-tiba menghilang, mengungkapkan penampilan Yang Mulia Baiyu yang memiliki watak abadi. Dia melangkah di udara tanpa ekspresi, perlahan tiba di hadapan Tousan Course Master, dan dengan lembut menepuk tubuh jiwanya. "Kamu telah bekerja keras, bahkan kehilangan tubuh Daomu." Master Seribu Mayat sedikit rileks, membungkuk dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi junior untuk bekerja untuk Yang Mulia Baiyu. Sangat disayangkan bahwa semuanya dirusak oleh Master Paviliun Tianji yang Anda lindungi." Yang Mulia Baiyu mengangguk ringan dan berkata, "Serahkan sisanya padaku. Kamu bisa turun dan istirahat." Tousan Course Master hendak mengangguk namun kemudian membeku. "Turun dan istirahat, apakah itu berarti?" Tiba-tiba, rasa sakit yang hebat melanda. Bagian jiwa yang ditepuk oleh Yang Mulia Baiyu berhamburan seperti bunga dandelion yang tertiup angin. Terlebih lagi, penyakit itu menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Master Seribu Mayat benar-benar ketakutan. "Senior Baiyu, senior, apa yang sedang kamu lakukan?" Dia tidak pernah menduga Yang Mulia Baiyu akan mencoba membunuhnya. Yang Mulia Baiyu berkata dengan acuh tak acuh, "Jika negara besar Taichang mengetahui bahwa aku, Yang Mulia Baiyu, menginginkan seorang wanita ras Yao rubah, kemana aku akan meletakkan wajahku? Kamu seharusnya tidak menyebut namaku. Aduh, pergilah." Dia melambaikan lengan bajunya, dan tubuh jiwa Tousan Course Master langsung hancur. "Tidak, Yang Mulia Baiyu, Anda sangat kejam." Suaranya, bersama dengan pecahan-pecahan jiwanya, lenyap ke dunia. Yang Mulia Baiyu adalah seseorang yang sangat menghargai reputasinya. Sekalipun dia menginginkan selir Yunxia, dia tidak merendahkan dirinya untuk menuntutnya. Sebaliknya, dia memberikan keuntungan pada Master Seribu Mayat dan menyuruhnya menanganinya. Tanpa diduga, Tousan Course Master telah mengungkapkannya. Menjadi sulit baginya untuk tidak memperlihatkan dirinya. Dan karena dia sudah memperlihatkan dirinya, adakah orang yang hadir yang mengetahui tentang masalah ini secara langsung? Yang Mulia Baiyu menoleh ke arah Master Paviliun Tianji, lalu mendesah pelan, "Tianzu, aku sungguh menghargaimu. Tapi kau seharusnya tidak merusak rencanaku." Sambil memegang pengocoknya, dia perlahan berjalan menuju Master Paviliun Tianji. Master Paviliun Tianji tahu bahwa dirinya pun akan berakhir dibungkam, sama seperti Master Seribu Mayat. Dia berkata dengan nada getir, "Yang Mulia Baiyu, apakah itu sepadan? Kau tinggal di benua Eropa sampai sekarang hanya demi satu wanita." Dia tidak bisa mengerti. Selir Yunxia memang cantik, tak ada lelaki yang bisa tetap terpesona. Namun apakah dia sepadan dengan usaha Yang Mulia Baiyu yang harus melakukan hal sejauh itu? "Aku tidak di sini untuknya." Yang Mulia Baiyu tertawa meremehkan, "Alasan saya diam-diam tinggal di belakang adalah atas perintah Master Aula, untuk mencari bagian terakhir yang telah lama hilang dari 6 divisi guntur surgawi, surga Yin Yang.
Belum lama ini selama kultivasinya, dia merasakan bahwa seseorang di benua ini sedang mengkultivasi surga Yin Yang. Oleh karena itu, dia menyuruhku tinggal untuk menyelidiki secara diam-diam. Dia mengangkat matanya, menatap selir Yunxia yang tidak jauh darinya, dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Hari ini, saya melihat seseorang sedang mengalami kesengsaraan di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Untungnya, aku datang. Jika tidak, reputasiku akan hancur. Setelah mengatakan itu, dia mendesah pelan dan berkata, Tianzu, aku tidak ingin kejadian hari ini menyebar. Jadi, aku hanya bisa memintamu untuk berkorban. Dia mengucapkan kata-kata yang sangat santai sambil melakukan tindakan yang paling berdarah dingin dan kejam. Bab 938, Lolos Sempit dari Kematian. Master Paviliun Tianji tersenyum pahit. Dia telah kehilangan semua keinginan untuk melawan. Di hadapan kekuatan yang begitu dahsyat, perlawanan apapun akan sia-sia. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Yang Mulia Baiyu, saya bisa mati, Anda tidak perlu melakukannya. Tetapi bolehkah aku memintamu untuk mengampuni yang lainnya? Mereka semua adalah penduduk benua ini, mereka belum pernah ke negara bagian Taichang Agung seumur hidup ini, dan tidak berinteraksi dengan penduduk di sana. Mereka tidak akan membocorkan informasi Anda. Yang Mulia Baiyu memegang kocokannya, tampak baik hati dan penuh belas kasih. Aduh, mengapa aku ingin membunuh? Namun, Tianzu, kamu harus memahami satu kebenaran, tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia ini. Kecuali jika tembok itu memisahkan dari neraka. Hati Master Paviliun Tianji benar-benar tenggelam. Yang Mulia Baiyu bertekad untuk membunuh semua orang yang hadir. Tidak akan ada satupun yang tersisa. Jelaslah ketika dia dengan santai mengatakan bahwa adalah hal yang baik bagi pilar hitam penghubung surga untuk tetap berada di benua ini. Dia menganggap orang-orang di benua ini sebagai rumput liar belaka. Dia tidak peduli sama sekali. Dia menatap Jiang Fan, lalu pada selir Yunxia, lalu pada pesona laut, yang masih berjuang melawan kesengsaraan surgawi, dan akhirnya pada Ling Su, yang berpakaian merah, matanya penuh dengan antisipasi terhadap Jiang Fan. Hatinya terasa sangat sakit. Tepat ketika Paviliun Tianji hendak berlayar lagi, dan benua ini hendak dibebaskan dari awan gelap Kaisar Iblis Changqiong. Namun, dukungan kuat yang paling diandalkannya telah berubah menjadi tangan gelap yang menghancurkan segalanya. Secerca rasa bersalah dan enggan muncul dalam hatinya. Benang-benang kekuatan petir berkumpul di matanya. Yang Mulia Baiyu menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, Tianzu, mata langit hitammu diwariskan olehku. Dan kau ingin menggunakannya untuk melawanku. Dia tersenyum, kedua matanya mengumpulkan kekuatan petir yang melonjak hebat, kekuatannya jauh melampaui Master Paviliun Tianji berkali-kali lipat. Aku harus merepotkanmu untuk turun dulu. Aku akan mengirim yang lain untuk bergabung denganmu nanti. Dengan demikian, matanya seakan hendak menyemburkan petir. Namun suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari tanah. Itu karena setelah beberapa putaran pertikaian antara Jiang Fan dan Kaisar Iblis Changqiong, panah jimat itu akhirnya mengenainya. Ledakan. Kaisar Iblis Changqiong langsung terpental, jatuh terbanting ke tanah. Tubuhnya penuh lubang berdarah, darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan organ dalam serta ususnya berceceran di mana-mana. Auranya melemah lebih dari setengah, tidak lagi memiliki kekuatan tangguh seperti sebelumnya. Lebih dari separuh hidupnya telah hilang. Jiang Fan juga membayar harga yang mahal. Pedang 7 bintang berharganya hancur total, ke-6 mutiara bercahaya pelindung tubuhnya telah habis, 2 anak panah jimat telah habis, dan 2 jimat giok jiwa yang baru lahir telah dikeluarkan. Banyak kartu truf yang telah lama terkumpul habis digunakan, hampir semuanya. Dia kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Jika Kaisar Iblis Changqiong bertahan sedikit lebih lama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan bernasib sial. Jiang Fan, cepat pergi. Master Paviliun Tianji yang melihat pemandangan ini merasa gembira sekaligus cemas. Jika bukan karena Yang Mulia Baiyu, segalanya pasti sudah beres. Baru pada saat itulah Jiang Fan menyadari kesulitan yang dialami Master Paviliun Tianji. Pria tua berjubah putih di depannya terasa bagai jurang. Tatapan apapun yang mencoba menyelidikinya ditelan, tak mampu melihat kedalamannya.
Dia bahkan merasa lebih takut daripada yang pernah dia rasakan terhadap binatang buas neraka saat itu. Mungkinkah dia adalah eksistensi tingkat jiwa baru lahir 5 bukaan? Jantungnya berdebar kencang, dipenuhi perasaan gelisah yang kuat. Yang mulia, saya Jiang Fan, seorang anggota Biro Astronomi Kekaisaran. Menyadari Master Pavilion Tianji dalam bahaya, Jiang Fan dengan tegas mengeluarkan token yang diberikan oleh Whiteheart. Tubuh Yang Mulia Bai Yu sedikit gemetar. Sambil menoleh, dia melihat token Biro Astronomi Kekaisaran di tangan Jiang Fan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu adalah Jiang Fan yang ditunggu-tunggu Whiteheart hari itu. Dan dia bahkan memberimu identitas sebagai pengawal surgawi sementara." Jiang Fan mengangguk. Karena pihak lain berasal dari luar domain ini, token adalah hal paling menakutkan yang dapat ia tunjukkan. Yang Mulia Bai Yu mengangguk sedikit, memperlihatkan sedikit senyum, dan menangkupkan tangannya. "Jadi, dia seseorang dari Biro Astronomi Kekaisaran. Saya minta maaf atas ketidaksopanan tersebut. Kalau begitu, kau seharusnya mati lebih banyak lagi." Sesaat sebelum dia tersenyum, sesaat kemudian sinar petir yang terkumpul di matanya dengan ganas menyambar ke arah Jiang Fan. Master Pavilion Tianji telah lama menyadari ada sesuatu yang salah. Jiang Fan yang mengeluarkan token ini hanya akan membuat Yang Mulia Bai Yu semakin bertekad untuk membunuh mereka dan membungkam mereka. Karena bagaimana mungkin Yang Mulia Bai Yu membiarkan masalah yang memalukan seperti itu sampai ke telinga Biro Astronomi Kekaisaran. Meskipun Biro Astronomi Kekaisaran mungkin tidak serta-merta campur tangan, hal itu pasti akan meninggalkan kesan yang sangat buruk terhadap Yang Mulia Bai Yu. Sambil menggertakkan giginya, petir yang terkumpul di mata Master Pavilion Tianji dengan ganas menyambar punggung Yang Mulia Bai Yu. Yang Mulia Bai Yu tiba-tiba merasakan serangan dari belakang, dan keramahan yang sebelumnya terpancar di wajahnya lenyap, seketika berubah dingin. Yun Tianzu, dasar orang tak tahu terima kasih. Dia terpaksa menghindar, dan 2 sinar petir yang diarahkan ke Jiang Fan pun menyimpang, menyerempet tubuh Jiang Fan. Tanah disambar 2 sambaran petir, menciptakan 2 lubang tak berdasar yang dalam dan selebar beberapa zang, dan aliran magma meletus dari lubang tersebut seperti geyser. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka memukul Jiang Fan. Rambut Jiang Fan berdiri tegak. Serangan apapun dari orang ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat ia tahan. Dan melihatnya menoleh dan dengan santai melambaikan telapak tangan, memancarkan kekuatan mengerikan dari jiwa baru lahir 5 lubang, ke arah Master Pavilion Tianji. Master Pavilion Tianji yang biasanya kuat dan tenang bahkan tidak memiliki jejak perlawanan di hadapan telapak tangan ini. Wajahnya hanya menampakkan kepahitan, dia menanti kematian. Mata Jiang Fan hampir terbelah. "Orang tua, berhenti." Dia buru-buru mengeluarkan cincinnya yang tak terukur dan mengayunkannya dengan ganas ke arah Yang Mulia Bai Yu. Dong! Suatu gaya gravitasi yang luar biasa langsung menyelimuti Yang Mulia Bai Yu. Tanpa persiapan apapun, dia langsung ditarik ke bawah dan terbanting keras ke tanah. "Apa ini?" Yang Mulia Bai Yu terkejut, tiba-tiba mendongak ke arah Jiang Fan, wajah tuanya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia benar-benar ditekan ke tanah oleh seorang junior. Dasar orang bodoh yang kurang ajar. Dia menggeram pelan, hendak bangun, tetapi karena gaya gravitasi, gerakannya menjadi sangat sulit, dan dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Hal ini membuatnya malu sekaligus marah. "Junior, apa kau mencari kematian?" Ditatap oleh sepasang mata tuanya, jantung Jiang Fan berdebar kencang, bagaikan seorang penebang kayu yang naik gunung untuk menebang kayu, bertemu dengan seekor harimau yang buas. Ketakutan yang merasuki setiap pori-pori tubuhnya membuatnya gemetar tak terkendali. "Pergi, kalian semua, pergi." Jiang Fan terus-menerus melepaskan kekuatan cincin yang tak terukur. Cincin yang tak terukur itu berubah dari hijau tua menjadi hijau tua, dan warnanya masih terus memudar. Ini tidak dapat berlangsung lebih lama lagi. Namun dia tidak berani berhenti. Begitu dia berhenti, semua orang akan mati. "Cepat pergi. Kenapa kalian masih ragu-ragu?" Melihat mereka semua ragu dan tidak pergi, Jiang Fan berteriak. Hati Master Pavilion Tianji sangat terguncang. Dia menggertakkan giginya, menyapu lengan bajunya, dan membawa selir Yunxia, Lingsu, Raja Iblis Chunni, dan 3 pahlawan pergi.
Ye Bengxia menatap Jiang Fan dalam-dalam, menggigit bibir merahnya sedikit, dan dengan tegas menggunakan kursi Phoenix berukir giok untuk berteleportasi. Melihat mereka semua telah melarikan diri. Yang Mulia Baiyu murka, beraninya kau merusak rencanaku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Jiang Fan memandangi cincin tak terukur yang perlahan memudar, hatinya terus-menerus tenggelam. Jejak keputusasaan perlahan muncul di hatinya. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Dia akhirnya menunggu si Cham mengalami kesengsaraan, akhirnya mengalahkan Kaisar Iblis, dan akhirnya mengatasi kesulitan. Pada akhirnya, apakah dia akan dimakamkan oleh Yang Mulia Baiyu? Dan alasannya konyol. Semata-mata karena mereka tahu tentang skandal Yang Mulia Baiyu yang menginginkan wanita. Skandal besar macam apa itu? Untuk sedikit wajah, dia ingin memusnahkan mereka semua. Betapa sombongnya orang ini, betapa rendahnya ia menganggap mereka sebagai manusia. Gemuruh. Mata awan di belakangnya tiba-tiba menjadi ganas. Ratusan kekuatan petir, bagaikan tirai petir yang mengerikan, menyambar awan kesengsaraan, memancarkan kekuatan surgawi yang menghancurkan dunia. Persis seperti apa kesengsaraan yang dialami putra mahkota Laut Utara pada hari itu. Ini adalah gelombang guntur kesengsaraan yang terakhir dan paling berbahaya. Jika dia mampu menahannya, si Cham akan berhasil melewati kesengsaraan. Jika dia tidak bisa, dia tentu akan berubah menjadi arang seperti putra mahkota Laut Utara. Tapi dia memiliki benih biru yang diberikan oleh Jiang Fan, jadi setidaknya dia tidak akan mati. Namun, bagaimana jika dia selamat? Yang Mulia Baiyu tidak akan membiarkan siapapun lolos. Pada saat ini, tirai petir yang ganas turun, dan petir 5 warna menerangi langit dan bumi, membuatnya tampak menyilaukan dan cemerlang. Itu sama indahnya dan mempesonanya seperti pelangi. Jiang Fan tiba-tiba terdiam. Pelangi. Di matanya yang putus asa, secercah harapan yang kuat tiba-tiba muncul. Dia ingat seseorang. Bab 939, Gelar Dao Pesona Laut. Seorang wanita yang pernah berjanji untuk melindunginya 3 kali. Pendeta Ling Yin. Pendeta Ling Yin dari ras Yao. Dan dia berada di lembah 100 bunga, hanya 100 li dari istana Kaisar Iblis. Jiang Fan dapat melintasi jarak itu hanya dengan beberapa Cloud Shadow. Adapun apakah pendeta Ling Yin mampu menangani ahli tingkat jiwa baru lahir 5 bukaan, Jiang Fan tidak percaya diri. Namun ini satu-satunya harapannya. Pada saat ini, energi cincin tak terukur itu hampir habis, dan Yang Mulia Baiyu perlahan berdiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa baru lahir, memancarkan aura yang sangat kuat yang membuat Jiang Fan merasa tercekik. Kekuatan yang tersisa tidak dapat lagi menekannya. Namun si Cham telah mencapai momen terakhir dari undergoing tribulation. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika Jiang Fan meninggalkannya dan melarikan diri, hanya kematian yang menunggunya. Sambil menggertakkan giginya, Jiang Fan dengan tegas menyingkirkan cincin yang tak terukur itu. Kemudian, bayangan awan membawanya ke sisi si Cham. Guru, apa yang Anda lakukan di sini? Gelombang guntur terakhir terlalu berbahaya. Si Cham berlumuran darah, dari ujung kepala hingga ujung kaki, hanya kulitnya yang hangus dan darah yang menghitam. Dia tampak seperti seorang penyintas yang merangkak keluar dari api. Auranya juga menjadi sangat lemah. Situasinya sedikit lebih baik daripada putra mahkota Laut Utara itu, tetapi tidak banyak. Dan ini karena dia telah meminum pil body dan memiliki kursi Phoenix berukir giok yang tahan terhadap guntur. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, yang baru saja menerobos kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, bisa bertahan sampai sekarang selama kesengsaraannya. Tetapi saat ini, dia sudah mendekati batasnya. Dia bahkan siap menelan benih biru, siap menghadapi kegagalan. Mendadak, pada saat terakhir, Jiang Fan benar-benar datang. Jiang Fan mendongak ke arah guntur dan berkata dengan suara berat, jalani kesengsaraan dengan ketenangan pikiran. Aku akan melindungimu di langkah terakhir ini. Si Cham tercengang. Namun dia segera mengerti, karena aura yang mengerikan menyerang mereka dari jauh, menyebabkan awan kesusahan pun sedikit menghilang. Musuh yang kuat telah tiba. Jiang Fan melindunginya. Tuan, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Si Cham berteriak cemas. Mata Jiang Fan tampak serius saat dia berkata, jangan bicara, hadapilah kesengsaraan.
Raungan, raungan, raungan. Di mata awan, tirai guntur, mendidih seperti lahar, akhirnya turun. Ratusan sambaran petir menyambar dengan lebat. Seolah-olah dewa surgawi murka, ingin membakar dunia manusia dengan lautan guntur. Si Cham menggertakkan giginya dan duduk di kursi ukiran giok Phoenix, menahan pukulan yang merusak ini. Ah! Dalam sekejap, seluruh tubuhnya hangus menghitam. Tirai guntur tanpa ampun menembus kekuatan spasial kursi Phoenix berukir giok, membakar kulit, daging, meridian, dan organ dalamnya. Itu menghancurkan segalanya dari dalam keluar. Rasa sakit yang amat sangat membuat kesadarannya langsung runtuh. Namun punggung di depannya segera menyadarkannya kembali. Dia tidak bisa jatuh. Begitu dia kehilangan kesadaran, dia tidak akan mampu lagi mengatur kekuatan dalam tubuhnya untuk melawan, dan kesengsaraan yang dialaminya akan gagal. Yang membuat kesadarannya tiba-tiba menjadi jelas adalah bahwa Jiang Fan malah mengambil langkah mundur, dan bergerak mendekatinya. "Tuan, jangan datang, guntur kesengsaraan akan melukai Anda." Begitu dia berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan bumi menenggelamkan suaranya. Guntur kesengsaraan yang merusak, merasakan mendekatnya Jiang Fan, merasa terprovokasi dan menyerangnya dengan ganas. Puff! Dalam sekejap, Jiang Fan terserang, seluruh tubuhnya terbakar, pakaiannya langsung berubah menjadi hitam dan berserakan. Tubuhnya yang telanjang penuh dengan retakan hangus, daging matang terkelupas, dan darah terus-menerus merembes keluar. "Tuan!" teriak si Cham. Namun Jiang Fan menggertakkan giginya. Kilatan petir yang memasuki tubuhnya segera memenuhi inti petirnya. Melihat Yang Mulia Baiyu mendekat dengan cepat, Jiang Fan meraung dan melepaskan serangan yang kuat. Pisau yang tidak bisa dihancurkan. Pedang petir yang tiada taraf setinggi 2000 zang melesat melintasi angkasa, dengan ganas menyerang ke arah Yang Mulia Baiyu. Yang Mulia Baiyu mendongak, matanya menunjukkan keterkejutan, pedang yang tidak bisa dihancurkan. Tidak, mengapa begitu kuat? Pedang anti-hancur biasa-biasanya hanya sepanjang 1000 zang. Bahkan jika seseorang membudidayakan beberapa metode rahasia, yang akan membuat pedang tak terhancurkan lebih panjang, itu hanya akan menjadi tambahan 100 atau 200 zang, meningkatkan kekuatannya hingga 1 atau 2/10. Namun pedang yang tidak dapat dihancurkan di hadapannya malah bertambah besar 2 kali lipat. Ketika pemogokan terjadi, Yang Mulia Baiyu, dengan kekuatan jiwa baru lahir 5 bukaan, tentu saja tidak takut, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Sosoknya yang bergerak cepat berhenti, lalu dia mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan, membubarkan pedang tak terhancurkan sebelum pedang itu turun sepenuhnya. Namun begitu ia menghilang, Jiang Fan kembali disambar petir kesengsaraan, hantaman yang merobek kulit dan dagingnya, menyebabkan darah mengucur deras. Inti gunturnya pun terisi sebagai hasilnya. Dia melancarkan serangan kedua tanpa ragu-ragu, sekali lagi memperlambat sosok Yang Mulia Baiyu yang mendekat. Si Cham hampir tidak dapat bertahan pada saat ini. Tirai guntur itu tidak melemah tetapi malah semakin menguat, rasa sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya membuat kesadarannya kabur, merasakan penderitaan yang teramat sangat bagaikan terpanggang dalam api yang berkobar dan digoreng dalam minyak mendidih. Siksaan penggorengan minyak dan hukuman api di neraka tidak mungkin lebih buruk dari ini, bukan? Kesadarannya runtuh dengan cepat. Pandangannya segera menjadi gelap. Sama seperti putra mahkota Laut Utara itu, dia akan segera jatuh. Pokoknya, dengan benih biru sebagai cadangan, dia tidak akan mati, dan dengan mutiara suci penipu surga sebagai cadangan, dia bisa menerobos lagi. Saat memikirkan hal ini, sisa keyakinannya yang terakhir mulai runtuh. Pada saat ini, cipratan air mendarat di wajahnya, sedikit membasahi pipinya yang hangus. Dia memandang dengan sisa penglihatannya. Itu Jiang Fan. Dia telah disambar petir kesengsaraan yang lain, punggungnya hancur, memperlihatkan tulang punggungnya. Gumpalan buih berdarah berisi potongan daging berceceran di wajahnya. Pupil matanya mengerut, dan kesadarannya yang tersebar mulai terkumpul kembali. Guru masih melindunginya. Dia bisa saja pergi, bisa saja meninggalkannya. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun tentangnya, dan dia tentu saja tidak akan menyalahkannya. Namun dia berdiri di bawah guntur kesengsaraan, menahan guntur kesengsaraan mengerikan yang ingin dia hindari, menggunakan tubuhnya yang terkoyak dan berdarah,
menggunakan darah dan rasa sakit untuk membeli waktunya untuk menjalani kesengsaraan. Menguasai. Si Cham menangis bagai hujan, hatinya diliputi rasa bersalah yang tak tertandingi. Gurunya membakar nyawanya sendiri untuk melindunginya dari kesengsaraan yang sedang mengalami, namun apa yang dia lakukan? Dia benar-benar ingin menyerah. Dia mencengkeram sandaran tangan dengan erat, kesadarannya kembali menyatu, dan berteriak ke langit. Ayo, cepat dan akhiri. Ledakan. Seolah menanggapinya. Tirai guntur tercurah sepenuhnya, kekuatannya mencapai maksimum. Rasa sakit yang amat sangat, lebih buruk daripada kematian, membuatnya bahkan tidak dapat menjerit. Kesadarannya pingsan beberapa kali, namun punggung di depannya terus-menerus menyadarkannya kembali. Akhirnya, guntur melemah, berubah dari tirai guntur menjadi hujan guntur, lalu menjadi sambaran petir tunggal. Inti iblis di dalam tubuhnya, setelah baptisan guntur kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya mengalami kelahiran kembali, keluar dari kepompongnya. Retakan. Inti iblis itu retak, dan sebuah hati berwarna 9 muncul dari cangkangnya. Ini adalah jiwa baru lahir iblis, yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada di alam kaisar iblis. Ini berarti bahwa dia telah berhasil melewati kesengsaraan. Pada saat ini, Rasiao telah melahirkan kaisar iblis keduanya. Organ dalamnya yang terluka, meridiannya yang rusak, dan dagingnya dengan cepat mengalami kelahiran kembali di dalam tubuhnya, menjadi luar biasa kuatnya. Bercak-bercak besar kulitnya yang hangus terkelupas, memperlihatkan kulit halus seputih salju di bawahnya. Rambut dan alisnya yang rontok segera tumbuh kembali. Dalam sekejap mata, pesona laut yang rusak bersinar lagi, mengembalikan kecantikannya yang tak tertandingi. Aura kaisar iblis tak kasat mata yang dipancarkannya menambahkan sentuhan kemuliaan padanya. Saat sambaran petir terakhir menghilang, langit yang penuh dengan awan kesusahan tidak serta-merta bubar. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi serangkaian karakter. Itu adalah kehendak sang bijak kuno, yang menamai mantra laut. Bab 940, Pena Gou Jue muncul di dunia. Hai Mei mendongak. 4 karakter besar terlihat jelas. Hati budak, kaisar iblis. Hai Mei mengunyah keempat karakter itu, perlahan-lahan menyadari maknanya dalam hatinya. Hati budak, hati yang didedikasikan untuk menjadi budak Jiang Fan. Pastilah karena sebelum dia mengalami kesengsaraan, dia bersumpah untuk selamanya tunduk pada Jiang Fan, tetap menjadi pelayannya bahkan setelah kesengsaraan itu. Sang bijak kuno kecewa dengan kurangnya ambisinya dan sengaja menggunakan 2 karakter, Slave Heart, untuk mengejeknya. Hai Mei mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kalau itu Slave Heart, ya Slave Heart. Aku senang dengan itu. Ledakan. Jiang Fan melepaskan pedang tak terhancurkan lainnya. Dia sudah lupa berapa banyak pedang yang diayunkannya, hanya merasakan sakit yang amat sangat saat seluruh tubuhnya disambar petir kesengsaraan. Hai Mei, atau lebih tepatnya, hati budak kaisar iblis. Dia menarik kembali pandangannya dan buru-buru membantu Jiang Fan, yang penampilannya sudah tidak dapat dikenali lagi. Guru, ayo berangkat. Dia mencengkeram lengan Jiang Fan dan dengan mudah melayang ke udara menggunakan kekuatan kaisar iblis. Jiang Fan sangat lemah. Tenggorokannya terluka oleh guntur, dan dia berbicara tidak jelas, Ling Yin. Hati budak kaisar iblis segera mengerti. Dia dengan tegas membawa Jiang Fan dan menuju ke lembah 100 bunga tempat Ling Yin berada. Mencoba pergi, Yang Mulia Baiyu sangat marah. Bahkan patung Buddha dari tanah liat pun punya sifat pemarah. Apalagi dia. Seekor semut, yang di matanya dapat dengan mudah dihancurkan seperti serangga biasa, sebenarnya menggunakan guntur kesengsaraan dan pedang yang tidak dapat dihancurkan untuk terus-menerus menekannya. Membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat hati budak kaisar iblis hendak membawa Jiang Fan pergi, tatapannya berubah dingin. Seorang kaisar iblis yang baru saja mencapai terobosan berpikir dia bisa membawa seseorang pergi tepat di depanku. Jangan sekali-kali menaruh orang tua ini di matamu. Dia menjentikkan pengocok di tangannya. Benang-benang sutra beterbangan sejauh 1000 zang dan mencambuk dengan ganas ke arah 2 orang itu. Kekuatan serangan ini begitu kuat sehingga jantung budak kaisar iblis segera merasakan jiwa iblis baru lahirnya membeku, dan dia hampir tidak dapat menggunakan kekuatan iblisnya. Untungnya, Jiang Fan sudah siap. Bayangan awan.
Dengan suara mendesing, dia memanggil 9 surga naga petir, langsung menghilang bersama mereka berdua. Serangan Yang Mulia Baiyu meleset, dan raut terkejut dan ragu muncul di wajahnya, bayangan awan. Tidak, mengapa kecepatannya 2 kali lebih cepat dan jarak tempuhnya 2 kali lebih jauh dari Cloud Shadow biasa? Apa sebenarnya yang terjadi dengan pemuda ini? Niat membunuh di wajahnya bertambah kuat, jangan bilang aku tidak bisa membunuh seorang kultivator formasi inti kecil sepertimu. Dia mengepalkan telapak tangannya. Jimat luar angkasa telah diambil. Memaksa ahli jiwa baru lahir 5 bukaan untuk menggunakan jimat luar angkasa untuk mengejar seseorang. Junior, kamu bisa dianggap sebagai orang terdepan di Central Earth. Momen berikutnya, dia menghancurkan jimat itu, dan terbungkus dalam guntur, dia menghilang dari tempatnya. Jiang Fan, sementara itu, dengan cepat memanfaatkan Cloud Shadow. Kekuatan petir dalam tubuhnya benar-benar cukup baginya untuk mencapai lembah 100 bunga. 2 penggunaan Cloud Shadow lagi, dan mereka akan berhasil tiba. Namun, tepat pada saat ini, rasa krisis yang kuat membuncah dalam hatinya. Dia buru-buru mengendalikan naga petir untuk menyapu ke arah berbeda. Puff! Tirai benang sutra, terbentang sepanjang 1000 zang, tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan mereka. Itu adalah kocokan milik Yang Mulia Baiyu. Kalau saja Jiang Fan ragu sedikit saja tadi, dia pasti sudah seperti seekor serangga yang menabrak jaring laba-laba, dan masuk ke dalam perangkap. Yang Mulia Baiyu berjalan keluar dari alam kekosongan. Wajah tuanya tampak serius, kamu sudah cukup bermain. Sudah waktunya kamu melanjutkan perjalananmu. Dia menghentakkan kakinya, dan lapisan arus merah aneh menyapu langit sejauh beberapa ribu zang. Jiang Fan langsung merasa keadaannya buruk. Ini pasti divisi dari 6 divisi guntur surgawi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dieksekusi oleh ahli jiwa baru lahir 5 bukaan, tidak sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Dia segera memanfaatkan Cloud Shadow. Seekor naga petir datang seketika namun bertabrakan dengan penghalang petir berwarna merah darah yang tak terlihat dan langsung bubar. Melihat lebih dekat, lapisan petir merah darah itu mengembun menjadi teratai merah darah raksasa yang menutupi 1000 zang. Gelombang aura yang dahsyat, diambang kehancuran yang dahsyat, meningkat dengan cepat saat teratai itu menjadi semakin padat. Untuk mati di hadapan teratai neraka yang dieksekusi olehku sendiri, Yang Mulia Baiyu, kalian berdua tidak hidup sia-sia. Yang Mulia Baiyu berkata dengan acuh tak acuh. Dia merasa telah membuang-buang waktu dan tidak ingin memberi mereka kesempatan lagi, langsung melancarkan serangan terkuatnya. Dia tidak percaya junior human Rache ini masih bisa membalikkan keadaan. Teratai merah darah raksasa itu mulai berkedip-kedip tak menentu, tampak seperti akan meledak pada saat berikutnya. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia segera mengambil kuas merah yang diwarnai dengan cinabar. Satu-satunya hal tersisa yang dapat ia pertaruhkan adalah ini. Itu adalah pena Gou Jue. Hai Mei, pegang erat-erat nanti. Aku bisa kehilangan semua kekuatanku. Tanpa menunggu hati budak Kaisar Iblis mengangguk, lalu dia mulai menggambar di dekat Yang Mulia Baiyu. Dia tidak perlu sengaja menuliskan karakter kematian. Begitu pena itu bergerak, ia akan mengendalikan tangan pemiliknya untuk menulis karakter ini. Kembali ketika dia berada di lapisan ke-6 formasi inti alam, menulis setengah karakter kematian, menguras semua kekuatannya, bahkan kekuatan fisiknya hilang sepenuhnya. Kalau saja dia tidak berhenti tepat waktu, dia mungkin akan tersedot kering di tempat. Sekarang, meskipun dia memiliki inti kembar, yang salah satunya adalah kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dia masih tidak yakin bisa menulis seluruh karakter kematian. Namun dia tidak punya pilihan. Saat jari-jarinya mulai bergerak, pena itu benar-benar menyerap kekuatan Jiang Fan seperti ikan paus yang menelan air. Dalam sekejap mata, inti emas pada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti tidak memiliki jejak kekuatan spiritual yang tersisa. Namun, hanya setengah dari karakter kematian yang telah ditulis. Momen berikutnya, kekuatan spiritual dalam lapisan ke-9 pembentukan inti Black Core juga hilang sepenuhnya. Dan karakter kematian masih kehilangan goresan akhir. Kekuatan guntur aliran void, kekuatan api aliran void, dan bahkan kekuatan fisik dalam tubuhnya langsung terkuras.
Tubuhnya langsung lemas, untungnya ditangkap oleh hati budak Kaisar Iblis. Namun demikian, karakter kematian masih belum memiliki kaitan kecil terakhir. Namun sudah terlambat. Jiang Fan bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara, dan tangannya yang memegang pena Gou Jue pun lemas, tidak mampu menopang dirinya sendiri lagi. Hati budak Kaisar Iblis segera mengerti, meraih tangan Jiang Fan, menggunakan pena Gou Jue untuk menuliskan titik pada karakter kematian yang belum selesai, bersiap untuk mendorongnya ke arah Yang Mulia Baiyu. Yang Mulia Baiyu telah memperhatikan momen ketika Jiang Fan mulai menguraikan karakter kematian. Awalnya dia tidak menanggapinya dengan serius, tetapi seiring berjalannya waktu, struk demi struk pun diuraikan. Bahkan di alamnya, dia merasakan jejak ketakutan yang dingin. Ketika karakter kematian yang hampir lengkap muncul di depan matanya, murid-muridnya menyipit tajam saat dia menyadari jiwa barunya gemetar, dipenuhi rasa takut. Rasa dingin kematian menyelimuti dirinya, membuat seluruh tubuhnya dingin. Melihat hati budak Kaisar Iblis hendak mengaktifkan karakter kematian, ketenangan lenyap dari wajah tuanya, dan dia mengeluarkan teriakan ngeri. Berhenti, berhenti cepat. Orang tua ini tidak akan membunuhmu lagi, aku akan pergi sekarang juga. Sosoknya buru-buru mundur, matanya dipenuhi teror tak berujung. Bagaimana bisa hati budak Kaisar Iblis percaya omong kosong orang seperti ini? Jika dia menyerah, orang ini pasti akan berbalik dan membunuh mereka untuk menghilangkan masalah di masa depan. Wajahnya penuh dengan kedinginan, kau yang menyebabkan guruku menjadi seperti ini, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Mati. Dia mendorong dengan kuat. Pena Gou Jue, setelah menuliskan titik pada karakter kematian, mendorongnya keluar. Karakter kematian segera terbang ke arah Yang Mulia Baiyu, semakin cepat dan membesar. Perlahan-lahan ia menjadi seperti tirai yang menutupi langit, membuat Yang Mulia Baiyu mustahil untuk menghindar. Akhirnya, ia menghantam keras ke arah Yang Mulia Baiyu. Berani sekali kau, ah! Pakaian di tubuh Yang Mulia Baiyu langsung berubah menjadi abu, dan kulitnya mulai menghitam dan mengalami nekrosis. Darah di dalam tubuhnya rusak, berubah menjadi nanah hitam yang mengalir keluar dari 7 bukaannya. Kedua bola matanya meleleh, semua rambutnya rontok, dan giginya tanggal. Jiwa baru lahir di dalam tubuhnya cepat kehilangan kilaunya, dan kultivasinya merosot tajam. Dalam sekejap mata, ia menyerupai mayat yang telah mati dan membusuk selama berhari-hari. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?